Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai konsep himpunan dan penyajian himpunan. Matematika kelas 7 semester 1. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, kelas, suku, atau gerombolan. Misalkan dalam pelajaran biologi, kita mengenal kumpulan flora dan kumpulan fauna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal suku Jawa, suku Minang, suku Batak, dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebut dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Mengapa demikian? Nah, mari kita pelajari bersama. Apa itu himpunan? Bagaimana cara mengidentifikasi himpunan dan bukan himpunan? Bagaimana cara menyajikan suatu himpunan? Semuanya akan kita pelajari di sini. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mengidentifikasi himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, menentukan keanggotaan himpunan. Yang ketiga, menyajikan himpunan. Konsep himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau memiliki karakteristik yang sama. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota himpunan tersebut. Nah, benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Contoh himpunan. Kumpulan binatang berkaki 4. Ini disebut himpunan karena definisinya jelas. Kita dapat menyebutkan anggotanya apa saja, yaitu kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Contoh lain, kumpulan nama buah-buahan yang diawali dengan huruf A. Ini juga disebut himpunan karena definisinya jelas. Kita dapat menyebutkan anggotanya dengan jelas apa saja, yaitu anggur dan apel. Contoh bukan himpunan. Kumpulan bunga-bunga yang indah. Kumpulan ini tidak dapat kita sebut himpunan karena bunga-bunga yang indah itu relatif. Bunga yang indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Dengan kata lain, kumpulan bunga indah tidak dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga termasuk bukan himpunan. Contoh berikutnya, kumpulan makanan enak. Kumpulan ini bukan merupakan himpunan karena makanan enak seseorang belum tentu enak menurut orang lain. Dengan kata lain, objek yang terdapat pada kalimat tersebut tidak terdefinisi dengan jelas. Keanggotaan himpunan. Suatu himpunan dinamai dengan huruf kapital atau huruf besar. Misal, A, B, atau yang lainnya. Anggota atau elemen himpunan dilambangkan dengan tanda seperti ini, seperti huruf E. Kemudian, bukan anggota himpunan dilambangkan dengan tanda seperti huruf E dicoret. Contoh, A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4. Nah, mobil itu kendaraan bermotor beroda 4. Artinya mobil anggota himpunan dari A. Ditulis seperti ini. Kemudian sepeda motor. Sepeda motor bukan kendaraan beroda 4. Maka sepeda motor bukan anggota himpunan dari A. Ditulis seperti ini. T adalah himpunan alat tulis. Nah, buku itu adalah alat tulis, maka buku adalah himpunan anggota T. Ditulis seperti ini. Sedangkan pisau bukan alat tulis, maka pisau bukan anggota himpunan T. Ditulis seperti ini.
Penyajian himpunan. Himpunan dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Aturan penulisannya, anggota-anggota himpunan ditulis di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Jika ada anggota yang sama, cukup ditulis 1 kali. Nah, contohnya seperti ini. Himpunan bilangan asli, misalkan dinamakan dengan A. Nah, penulisannya seperti ini. A, himpunan bilangan asli anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, setiap anggota ini dipisah oleh tanda koma. Dan anggota-anggotanya ini ditulis di antara kurung kurawal. Kurung kurawal ini seperti ini. Nah, kurung kurawal ini bisa juga sebagai lambang dari himpunan. Kemudian himpunan bilangan cacah. Kita misalkan dengan C. Anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Penulisannya seperti ini. Nah, perlu diingat ya, kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kemudian himpunan bilangan bulat. Kita misalkan dengan nama huruf B. Nah, anggotanya apa saja? Anggotanya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima. Dimisalkan ini dengan huruf P. Bilangan prima adalah suatu bilangan yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Himpunan bilangan komposit atau bilangan tersusun. Di sini dimisalkan dengan huruf T. Bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2, atau bilangan asli yang lebih dari 1, dan yang bukan merupakan bilangan prima. Jadi, bilangan komposit itu kebalikan dari bilangan prima selain 1. Jadi kalau 2, 3 itu bilangan prima, maka 4 komposit. 5 bilangan prima, 6 komposit. 7 bilangan prima, maka 8, 9 komposit, 10 komposit, 11 prima, maka 12 komposit, dan seterusnya. Contoh selanjutnya, M adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Cara menyatakannya, huruf pembentuk kata matematika itu ada huruf M, kemudian A. Nah, ini ada A, ini A. A-nya ada 2, maka cukup kita tulis A-nya 1 saja. Jadi kalau ada anggotanya yang sama, maka cukup kita tulis anggotanya 1 kali saja. Kemudian T, kita tulis 1 saja. Kemudian E, I, K. Penulisannya seperti ini. Selalu di antara kurung kurawal. Selanjutnya, C adalah himpunan huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Penulisannya seperti ini. Kemudian, B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kurang dari 5 berarti hanya sampai angka 4 saja.
Jadi anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4. Cara menyatakan himpunannya seperti ini. L adalah himpunan 5 bilangan cacah kuadrat yang pertama. Cara menyatakannya, 5 bilangan cacah kuadrat yang pertama. 5 bilangan cacah yang pertama sendiri itu ini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang diminta itu cacah kuadrat. Maka yang ini kita kuadratkan. 0 kuadrat hasilnya 0, 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16. Jadi anggotanya ini, cara menyatakannya seperti ini. Selanjutnya, penyajian himpunan yang kedua, yaitu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, atau dengan kata-kata, atau istilahnya yaitu metode deskripsi. Caranya yaitu dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Contohnya, B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Cara menyatakannya, B sama dengan kurung kurawal buka, kita tulis syarat keanggotaan himpunannya, yaitu bilangan cacah kurang dari 5. Kemudian, kurung kurawal tutup. Cara menyajikan himpunan yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, yaitu anggota himpunannya dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Contoh, B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Cara menyatakannya, kita tulis himpunannya dinamakan himpunan B. Jadi B sama dengan kurung kurawal buka. Nah, bilangannya ini kita misalkan dengan sebuah variabel atau huruf ya. Jadi hurufnya ini menggantikan bilangan yang dimaksud. Nah, misalkan hurufnya kita misalkan dengan X ya. Jadi sebenarnya tidak harus X ya, bisa A, B, C dan seterusnya. Nah, yang biasa sering dipakai itu X. Ya. Jadi bilangannya kita misalkan dengan X, kemudian garis tegak. Nah, di sini kita tulis syarat keanggotaan himpunan. Syaratnya apa? Syaratnya bilangan cacah kurang dari 5. Nah, tadi bilangannya ini kita misalkan dengan X ya. Jadi bilangannya kita ganti dengan X, kemudian kurang dari 5 kita tulis dengan lambang kurang dari seperti ini. X kurang dari 5. Kita tulis di sini. Nah, kemudian koma diberi keterangan X-nya itu bilangan cacah. Contoh lain, himpunan ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita ubah dengan dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, yang pertama ini himpunannya kita baca A adalah himpunan yang anggotanya adalah X. Dengan X, tandanya seperti ini dibaca kurang dari. Jadi X kurang dari 3. Dan X anggota bilangan asli. Nah, jadi sama saja kita mencari bilangan asli yang kurang dari 3.
Apa saja anggotanya? Anggotanya yaitu kurang dari 3 bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1, kemudian kurang dari 3 berarti hanya sampai 2 saja. Nah, jadi ditulis seperti ini. A adalah himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Selanjutnya, A adalah himpunan yang anggotanya yaitu X dengan X. Tanda seperti ini dibaca kurang dari atau sama dengan 3. Dan X anggota bilangan asli. Jadi, sama saja kita mencari bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 3. Apa saja anggotanya? Bilangan asli mulai dari 1, 2. Karena ada garis bawahnya, ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Jadi ini kurang dari atau sama dengan 3, berarti sampai angka 3. 3-nya ini ikut ditulis. Jadi penulisannya seperti ini. Selanjutnya, A adalah himpunan yang anggotanya X dengan X. Tanda seperti ini dibaca lebih dari. Lebih dari 3 dan X anggota bilangan asli. Nah, jadi sama saja kita mencari bilangan asli yang lebih dari 3. Yang lebih dari 3 yaitu 4, 5, 6, sampai dan seterusnya. Kita tutup ya pakai kurung kurawal. Selanjutnya, A adalah himpunan yang anggotanya adalah X dengan X. Seperti ini dibaca lebih dari atau sama dengan 3. Dan X anggota bilangan asli. Jadi, sama saja kita mencari bilangan asli yang lebih dari atau sama dengan 3. Apa saja anggotanya? Lebih dari atau sama dengan 3, jadi 3-nya ini ikut ditulis. Jadi mulai dari 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, jika tandanya ini ada garis bawahnya ya, kurang dari atau sama dengan, ini ada garis bawahnya, dibaca lebih dari atau sama dengan, maka batas angkanya ini 3 ikut ditulis. Nah, 3 ini ada di sini, ada juga di sini. Selanjutnya, A adalah himpunan yang anggotanya adalah X dengan X. Nah, kalau ada batas kiri dan kanan, kita baca dari tengah ya. X lebih dari 1. Nah, karena bacanya dari tengah, ini kita balik. Jadi, bacanya gini, X lebih dari 1. Kemudian X kurang dari 3. Nah, dengan X anggota bilangan asli. Maka kita cari bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari 3. Berarti anggotanya adalah lebih dari 1, 2. Kurang dari 3, berarti hanya 2 saja ya. Jadi anggotanya hanya ini. Selanjutnya, A adalah himpunan yang anggotanya X dengan X. Kita baca dari tengah ya. Dari sini ke sini berarti ke kiri membacanya. X lebih dari atau sama dengan 1 dan
X kurang dari atau sama dengan 3. Dengan X anggota bilangan asli. Jadi sama saja kita mencari bilangan asli yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Lebih dari atau sama dengan 1. Ada kata-kata sama dengan, berarti satunya ini ikut ditulis. Ya, sama dengan 1. 1 ikut ditulis, kemudian 2, kemudian sampai kurang dari atau sama dengan 3. Jadi 3 ini ikut ditulis. Jadi anggotanya ini 1, 2, 3. Selanjutnya, A adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X, kita baca dari tengah ke kiri. X lebih dari 1, kemudian ke kanan X kurang dari atau sama dengan 3. Dengan X anggota bilangan asli, maka sama saja kita mencari bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Bilangan asli yang lebih dari 1, berarti mulai dari 2. Nah, kurang dari atau sama dengan 3, berarti ada kata-kata sama dengan 3. 3-nya ini ikut ditulis. Selanjutnya, A adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X, kita baca dari tengah ke kiri, X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari 3. Dengan X anggota bilangan asli. Jadi sama saja kita mencari bilangan asli yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 3. Nah, lebih dari atau sama dengan 1. Ada kata-kata sama dengan 1. Jadi 1 ini ikut ditulis. Kemudian sampai ini kurang dari 3, berarti hanya sampai 2 saja. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, kesimpulannya kalau kita lihat ya, jika ini yang pertama, ini tidak ada garis bawahnya ya, hanya kurang dari saja, maka batas angka-angkanya tidak ditulis. 1 tidak ditulis, 3 tidak ditulis, yang ditulis hanya antara 1 dan 3, yaitu 2. Kemudian yang nomor 2, ini semua ada garis bawahnya ini ya. Nah, kalau ada tandanya seperti ini, ada tanda garis bawahnya ini, maka batas angkanya ikut ditulis. 1 ikut ditulis, 3 ikut ditulis. Yang nomor 3, ini kombinasi dari yang nomor 1 dan 2 ya. Ini yang batas kirinya tidak ada garis bawahnya. Berarti angka 1 ini tidak ditulis ya. Kemudian yang batas kanannya ada garis bawahnya. Berarti angka 3 ini ikut ditulis. Seperti ini. Kemudian nomor 4. Nomor 4, pada batas kiri ini ada garis bawahnya. Berarti batas angkanya, batas kiri angka ini ikut ditulis. Jadi ini 1 ikut ditulis ya. Nah, sedangkan batas kanannya ini tidak ada garis bawahnya. Berarti angka 3 ini tidak ikut ditulis. Jadi hanya 1 dan 2. Seperti ini. Contoh ketiga. Diketahui dengan menyebutkan anggotanya K, anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ini kalau kita ubah
dengan cara menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ini merupakan bilangan apa? Bilangan prima ya. Jadi ini bukan bilangan ganjil. Mengapa? Karena ini ada angka 2-nya ya. 2 itu kan bukan ganjil. Nah, tapi 3, 5, 7 ini ganjil. Nah, yang benar ini 2, 3, 5, 7, 11, 13 ini bilangan prima. Nah, bilangan prima kan banyak sekali. Tidak hanya 13 ya. Nanti ada 17, 19. Nah, tetapi ini hanya sampai 13 saja. Maka kita batasi bilangan prima yang kurang dari 14 ya. Karena hanya sampai 13. Hanya kurang dari 14 saja. Nah, selain itu, kita bisa membatasi dengan cara seperti ini. Bilangan prima kurang dari 15 ya. Bilangan prima kurang dari 15 itu kan 13 masuk ya. 14 bukan bilangan prima. Jadi kita bisa menuliskan cara seperti ini. Kurang dari 15. Nah, kalau kurang dari 16 bisa tidak? Bilangan prima kurang dari 16 berarti batasnya hanya sampai 13 ya. 14 itu kan bukan prima, 15 bukan prima. Jadi kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini. Kurang dari 16, kurang dari 15, atau kurang dari 14. Nah, selanjutnya dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Caranya kita tulis K sama dengan kurung kurawal buka. Nah, kita misalkan bilangannya ini dengan huruf ya. Hurufnya biasanya pakai X ya. Ya, pakai X saja. Tetapi ini tidak harus pakai X ya, bisa pakai Y, bisa pakai Z, bisa pakai A, B, C, dan yang lainnya. X, kemudian garis tegak dengan syarat X-nya ini bilangannya ini kurang dari 14. Maka kita tulis X kurang dari 14. Kemudian keterangannya X-nya itu bilangan prima ya. Kita tulis X anggota bilangan prima. Nah, seperti ini. Jangan lupa ya, ini dibaca anggota. Nah, biasanya ada yang ini lambangnya ini ditulis, ada juga yang tidak ya, sama saja. Selanjutnya untuk penulisan yang ini sama saja ya. Jadi K adalah himpunan yang anggotanya X dengan X ini batasnya kurang dari 15. Kemudian X anggota bilangan prima. Kemudian untuk yang ini sama saja. Batasnya kurang dari 16 dengan X anggota bilangan prima. Oh ya, untuk penulisan selain seperti ini, kita bisa menuliskannya dengan cara lain ya. K sama dengan himpunan yang anggotanya yaitu X dengan X. Nah, ini kan angkanya hanya sampai 13 saja ya. Berarti bisa kita tulis X kurang dari atau sama dengan 13. Dengan X anggota bilangan prima. Apakah selain ini masih bisa kita tulis dengan cara lain? Ya, masih bisa ya. Kemungkinannya itu banyak sekali. Kita bisa juga menuliskan dengan cara
Batas kirinya ini 2, maka bisa kita tuliskan 2 kurang dari atau sama dengan X, kemudian angkanya sampai 13. Kita tulis kurang dari atau sama dengan 13. Dengan X anggota bilangan prima. Nah, untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan soal ini di buku tulis kalian, kemudian akan kita bahas di grup WA. Sumber referensi video pembelajaran ini adalah buku pegangan siswa Matematika SMP MTS kelas 7 semester 1 dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud. PowerPoint Matematika SMP MTS kelas 7 semester 1 dari Intan Pariwara. Modul pendamping belajar Matematika untuk SMP MTS kelas 7 semester 1 dari MGMP Matematika Kabupaten Bantul. Dan template dari Slido. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.